Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Fitriani dengan NPM 10060218050. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Prediksi Jumlah Penumpang Pesawat dengan Backpropagation Neural Network di bawah bimbingan Ibu Yudika Permanasari SSI M.Com dan Ibu Respita Balan SSI MSI. Padatnya aktivitas penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta membuatnya menjadi penting untuk menganalisis dan memprediksi data jumlah penumpang pesawat tersebut, karena Bandara Soekarno-Hatta merupakan bandara tersibuk di Indonesia. Namun, pada tahun 2020, BPS mencatat bahwa terjadi penurunan jumlah penumpang yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Penurunan ini cukup tajam terjadi pada bulan April 2020 sejak ditetapkannya PSBB oleh pemerintah. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, dengan keadaan new normal dan semakin baiknya penanganan COVID di Indonesia, memicu peningkatan kembali pergerakan penumpang di bandara tersebut, yang dibuktikan dengan peningkatan sebanyak 88% pada kuartal pertama tahun 2022. Salah satu metode prediksi yang dapat digunakan adalah Backpropagation Neural Network. Contohnya, Handayani menggunakan Backpropagation Neural Network untuk prediksi produksi energi listrik di PLTA Juanda yang hasilnya ternyata menghasilkan prediksi yang baik. Hal tersebut didorong oleh beberapa hal, diantaranya metode backpropagation merupakan metode yang tidak memerlukan asumsi awal terhadap data, sehingga cocok untuk data dengan jumlah yang besar dan terus-menerus diperbaharui. Kemudian dapat menangkap pola nonlinier dan merupakan bagian dari metode neural network yang merupakan metode yang paling banyak digunakan pada saat ini untuk terapan industri dan rekayasa terkait data. Berdasarkan latar belakang tersebut, berikut adalah identifikasi masalah yang disampaikan. Yang pertama, bagaimana prediksi jumlah penumpang pesawat penerbangan domestik di Bandara Soekarno-Hatta menggunakan metode Backpropagation Neural Network dengan tujuan mengetahui prediksi jumlah penumpang pesawat di bandara tersebut dengan batasan masalah yang ada adalah parameter yang dipergunakan diantaranya jumlah neuron dalam hidden layer, learning rate, target error, jumlah iterasi, dan fungsi aktivasi yang diinisiasi oleh peneliti. Prediksi ilmiah merupakan proyeksi satu atau lebih peristiwa di depan berdasarkan data masa lalu atau data saat ini. Analisis time series adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk menjawab pertanyaan matematika dan statistika yang ditimbulkan oleh koreksi waktu. Backpropagation Neural Network merupakan bagian dari jaringan syaraf tier 1 atau Artificial Neural Network, di mana pemodelan ini didasarkan pada kemampuan otak manusia untuk mengorganisasikan sel-sel penyusunnya yang disebut neuron. Menyerupai otak manusia di sini dalam dua hal, yaitu dalam pengetahuan proses belajar oleh jaringan dan kekuatan hubungan antar sel-sel penyusunnya atau disebut neuron. Bentuk arsitektur yang paling sering digunakan di ST adalah multi-layer persatuan atau MLP, atau nama lainnya adalah FFNN. Nah, FFNN ini biasanya dilatih oleh algoritma Backpropagation Neural Network. Algoritma Backpropagation Neural Network melakukan perhitungan dalam dua tahap, yaitu perhitungan maju dan perhitungan mundur. Perhitungan maju digunakan untuk memperoleh error antara galat output dengan target. Sedangkan perhitungan mundur digunakan untuk memperbaiki bobot-bobot sinaptik yang ada pada setiap neuronnya. Berikut pada persamaan 1 sampai dengan 5 merupakan persamaan yang digunakan untuk melakukan perhitungan maju, sedangkan persamaan 6 sampai dengan 13 adalah persamaan yang dilakukan untuk melakukan perhitungan mundur. Persamaan tersebut dilakukan untuk satu kali siklus pelatihan. Kemudian akurasi. Akurasi yang digunakan di sini adalah menggunakan MAPE. Model yang baik akan memiliki 5 P sebagaimana kriteria dalam tabel 3 berikut. Kemudian pengumpulan data yang digunakan adalah data jumlah penumpang Bandara Soekarno-Hatta, penerbangan domestik mulai dari Januari 2006 sampai dengan April 2022. Datanya merupakan data bulanan yang dapat diakses pada website Badan Pusat Statistik. Sebelum melakukan prediksi, data terlebih dulu dibagi menjadi dua, yaitu data pelatihan dan data pengujian. Data pelatihan dibuat untuk mendapatkan model, sedangkan data pengujian digunakan untuk menguji model yang sudah didapat. Terdapat 5 skenario pembagian pelatihan dan pengujian data, yaitu 60-40, 70-30, 80-20, 90-10, dan 95 berbanding 5%. Kemudian inisialisasi parameter, di mana parameter yang digunakan seperti hidden layer ditentukan sebanyak 40, iterasi sebanyak 8.000, learning rate sebesar 0,001, target error sebesar 0, fungsi aktivasi pada hidden layer yaitu tangan sigmoid, dan fungsi aktivasi pada output layer yaitu purlin. Dengan gambar arsitektur seperti ini. Berikut adalah hasil prediksi yang diperoleh.
didapatkan komposisi 95 dibanding 5% menghasilkan nilai MAP yang terkecil, yaitu 19,77%. Berikut adalah grafik pengujian dan pelatihannya. Didapat prediksi periode selanjutnya berdasarkan komposisi data dengan MAP terkecil, yaitu 95 berbanding 5%, menghasilkan prediksi untuk Mei 2022 adalah sebesar 1.060.500 penumpang. Kesimpulannya, yang pertama, skenario pembagian data terbaik dengan menggunakan backpropagation adalah sebesar 95% banding 5% dengan MAP sebesar 19,77%. Kemudian yang kedua, inisialisasi nilai-nilai parameter yang dipergunakan dan skenario pembagian data mempengaruhi hasil akurasi pengujian yang didapatkan. Yang ketiga, prediksi jumlah penumpang pesawat untuk Mei 2022 adalah sebanyak 1.060.500 penumpang. Ucapan terima kasih untuk kepada kedua orang tua, dosen matematika, dan semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Berikut adalah data pustaka yang saya gunakan sebagai rujukan, terdiri atas beberapa jurnal dan buku baik itu jurnal nasional maupun internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.